Sahabat setia Gawar yang dikasih Tuhan, Shalom, kita jumpa lagi dalam edisi Gawar Express di Minggu 8 Februari 2026, Minggu biasa yang kelima. Sahabat setia Gawar sekalian yang dikasih Tuhan, suatu kali saya pernah diajak makan dengan komunitas lansia, komunitas para senior. Lalu ketika makan ya, saya ngomong begini, aduh Oma, ini makanannya kok nggak Katolik sekali ya, saya bilang. Lalu Oma ini mengatakan, aduh Romo, maaf Romo, nggak ada babi ya Romo ya. Lalu saya jawab, bukan Oma, bukan karena nggak ada babi, bukan. Tapi karena ini kok nggak berasa, kurang asin Oma. Kan orang Katolik harus jadi garam Oma. Lalu Oma ini tertawa dan bilang, Romo maklum, kita semua udah pada darah tinggi. Udah pada minum simvastatin, amlodipin. Sahabat setia Gawar yang dikasih Tuhan, hari ini Yesus melanjutkan khotbahnya dengan bersabda, kalian ini adalah garam dunia. Jika garam menjadi tawar, tiada lagi gunanya. Dan kamu adalah cahaya dunia. Orang menyalakan pelita di atas kaki Dian supaya menerangi semua orang. Inilah identitas seorang Katolik. Yesus berkata, garam. Kita adalah garam. Garam itu bermanfaat untuk memberi rasa. Menjadikan rasa itu enak. Garam itu dapat digunakan untuk mengawetkan dan memurnikan. Garam gak perlu banyak. Tetapi ketika takarannya pas, akan memberi rasa sedap, rasa nikmat. Nggak perlu menjadi garam yang kelihatan. Karena justru ketika garam itu melebur, memberikan rasa yang sedap pada makanan. Namun, ketika garam menjadi tawar, maka ia mengingkari dirinya sendiri. Demikian pula dengan hidup kita sebagai garam dunia. Kita diajak untuk memberi rasa enak, sedap, nikmat di tengah kehidupan. Kehadiran kita memberikan rasa yang nyaman. Kita mau hidup berdampingan, bersaudara, rukun. Mau membuka tangan untuk peduli dan berbela rasa kepada sesama. Inilah kesaksian kita sebagai pengikut Kristus yang menjadi garam. Yesus selanjutnya melanjutkan dengan mengatakan, kamu adalah terang dunia. Maknanya dalam, karena menjadi pengikut Kristus, kita harus meneladan sang terang sejati, yakni Yesus. Dan kita diutus untuk menerangi yang lain. Menjadi terang artinya bercahaya dan menyinari mereka yang berada dalam kegelapan. Memberikan tuntunan. Supaya orang dapat berjalan tanpa kehilangan arah. Maka terang gak ada lagi gunanya ketika diletakkan di bawah gantang. Gantang itu alat pengukur macam timbangan yang digunakan kala itu bentuknya begitu besar dan menghalangi cahaya yang bersinar. Dan terang juga tidak berguna jika diletakkan di bawah kolong tempat tidur. Karena bisa jadi tempat tidurnya akan kebakaran dan terangnya juga tertutupi. Terang akan menjadi bermakna ketika menyinari, ketika bercahaya. Demikian juga dengan kesaksian hidup kita sebagai pengikut Kristus. Dengan menjadi terang dalam kehidupan. Sahabat setia Gawar yang dikasih Tuhan. Persamaan dari terang dan garam, saya kira keduanya sama-sama memberikan manfaat bagi yang lain. Walaupun harus melebur. Garam harus melebur. Tidak kelihatan demi memberi rasa sedap. Terang dalam lilin seperti lilin yang bercahaya harus melelehkan diri supaya dapat menyinari. Itulah juga yang diteladankan oleh Yesus. Ia memberikan diri dengan wafat di kayu salib untuk menebus dan menyelamatkan kita. Kini kita juga diutus sebagai garam dan terang dalam kehidupan. Sudahkah kehadiran kita memberikan manfaat bagi yang lain? Semoga itu yang mau kita perjuangkan. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita selalu. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.